Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai vektor di R2. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Kapratnyasari, absen 27 dari kelas 10 MIPA 7. Peta konsep dari materi yang akan saya bawakan. Vektor di R2. Penyajian vektor, operasi aljabar pada vektor di R2, dan panjang vektor. Penyajian vektor ada 3, yaitu vektor posisi, vektor satuan, vektor dalam bentuk kombinasi linier. Operasi aljabar pada vektor di R2, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dan vektor, kesamaan dua vektor. 1. Penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan analitis. Vektor dalam bentuk analitik dapat disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Biasanya huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Contoh penyajian vektor secara analisis adalah sebagai berikut. X sama dengan 2I min 3J plus 5K. Y sama dengan 5I plus 2J min K. Z sama dengan I plus 7K. Sedangkan penyajian bentuk vektor dalam bentuk komponen dituliskan dalam bentuk matriks dalam satu kolom. Banyaknya baris menunjukkan dimensi vektor. Misalkan vektor yang digambarkan pada dimensi 2, sumbu X dan sumbu Y akan memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 1. Sedangkan untuk vektor pada dimensi 3, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 1. Dalam bentuk diagram, penyajian vektor dapat dilihat pada gambar berikut. Penyajian vektor di sebelah kiri bentuk analitik dan di sebelah kanan bentuk komponen. Selain dua penyajian vektor secara analitik dan komponen, seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga penyajian vektor dalam bentuk geometris. Penyajian vektor bentuk geometris dapat ditunjukkan dalam bentuk gambar. Contoh penyajian vektor bentuk geometris diberikan pada gambar berikut. Karakteristik penyajian vektor bentuk geometris. Yang pertama, tanda positif. Artinya arah vektor ke kanan atau ke atas. Yang kedua, tanda negatif. Arah vektor ke kiri dan ke bawah. A. Vektor posisi. Vektor posisi atau R menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai. Biasanya berupa bilangan berurutan yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Misalkan titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I plus 2J. Vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik atau titik pangkal ke titik yang lainnya atau titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Biasanya, simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang atasnya berupa tanda anak panah, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Vektor posisi pada dimensi 2. B. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor dengan panjang satu satuan. Tentu tidak semua vektor termasuk vektor satuan karena panjang setiap vektor bervariasi. Akan tetapi, setiap vektor yang bukan vektor satuan bisa kita cari vektor satuannya. Misalkan ada vektor A. Vektor satuan dari vektor A dilambangkan dengan E vektor A. Vektor satuan dari A searah dengan vektor A itu sendiri. Vektor satuan. Vektor A sama dengan vektor A per
vektor A besar sama dengan 1 per akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat. C. Vektor dalam bentuk kombinasi linier. Misalkan V adalah ruang vektor atas lapangan F dan V1, V2 adalah dua vektor dalam V. Kombinasi linier dari vektor 1 dan vektor 2 adalah vektor-vektor yang diperoleh melalui operasi perkalian skalar dan penjumlahan terhadap kedua vektor tersebut. Pada ruang vektor V, berlaku operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Artinya, vektor V1 dan vektor V2 dapat dikalikan dengan skalar K, M, elemen F. Sehingga terbentuk K vektor 1 dan M vektor 2. Dengan penjumlahan kedua vektor diperoleh K vektor 1 plus M vektor 2. Vektor inilah yang disebut sebagai kombinasi linier dari vektor 1 dan vektor 2. Definisi. Misalkan F adalah anggota lapangan dan V adalah ruang vektor atas lapangan F, anggota-anggota V disebut vektor dan anggota-anggota F disebut skalar. Kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, dan seterusnya adalah vektor-vektor yang dapat dituliskan sebagai K1 vektor 1 plus K2 vektor 2, seterusnya. Untuk suatu vektor K1, K2, dan seterusnya elemen F. Contoh, ruang vektor Euclidean. Himpunan R2 adalah ruang vektor atas lapangan R2. Vektor 2,7 merupakan kombinasi linier dari E1 sama dengan 1,0 dan E2 sama dengan 0,1. Sebab terdapat skalar 2,7 elemen R, sehingga 2,7 sama dengan 2, 1,0 plus 7, 0,1 sama dengan 2E1 plus 7E2. Lebih lanjut, setiap vektor dalam R2 dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari E1 dan E2. Ini terjadi karena sembarang vektor X, Y elemen R2 dapat ditulis sebagai X, Y sama dengan X,0 plus 0, Y. Sama dengan X1,0 plus Y 0,1. Sama dengan XE1 plus YE2. Polinomial. Himpunan merupakan ruang vektor atas lapangan R. Himpunan berisi polinomial berderajat kurang dari atau sama dengan 2, di mana koefisiennya diambil dari R. Misalkan P1 sama dengan 1 plus X kuadrat dan P2 sama dengan 2X kuadrat. Apakah polinomial 1 plus X kuadrat merupakan kombinasi dari P1 dan P2? Perlu diperiksa apakah terdapat skalar K1, K2 elemen R yang memenuhi persamaan. 1 plus X sama dengan K1, dalam kurung 1 plus X kuadrat plus K2, 2X kuadrat. Persamaan dapat ditulis sebagai berikut. 1 plus 1X plus 0X kuadrat sama dengan K1 plus 0X plus dalam kurung K1 plus 2X, 2K, 2X kuadrat. Dua polinomial bernilai sama jika dan hanya jika koefisiennya suku-suku yang bersesuaian bernilaian sama. Perhatikan bahwa koefisien suku yang memuat X pada ruas kiri adalah 1, sedangkan koefisien pada ruang kanan adalah 0. Akibatnya, kedua polinomial tidak mungkin bernilai sama. Artinya, tidak ada skalar K1, K2 elemen R yang memenuhi persamaan. 1 plus X sama dengan K1 dalam kurung 1 plus X kuadrat plus K2, 2X kuadrat. Dengan demikian, 1 plus X bukan kombinasi linier dari P1 dan P2. Yang kedua, operasi aljabar pada vektor di R2. Operasi vektor di R2.
Yang pertama, proses penjumlahan vektor di R2. Resultan adalah sebutan hasil dari penjumlahan yang dilakukan pada dua vektor ataupun lebih. Penjumlahan pada vektor ini sendiri juga dapat dilakukan secara aljabar serta juga dapat dilakukan dengan memakai cara menjumlahkan komponen yang berbeda di posisi sama atau terletak. Apabila vektor A sama dengan A1, A2 dan B sama dengan B1, B2. Maka vektor A plus vektor B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2. Vektor A min vektor B sama dengan A1 min B1, A2 min B2. Vektor A plus vektor B sama dengan vektor B plus vektor A, vektor A plus B, vektor B plus C, vektor C sama dengan vektor A plus vektor B plus vektor C. Proses pengurangan vektor di R2. Pada pengurangan vektor dapat diberlakukan sama dengan yang ada pada penjumlahan, antara lain adalah sebagai berikut. Sudah saya bacakan, silakan disimak. Sifat-sifat dalam penjumlahan vektor ini sendiri adalah sebagai berikut. Silakan disimak rumusnya. Perkalian vektor di yang ketiga, perkalian vektor di R2 dengan skalar. Suatu vektor sendiri juga dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real yang nantinya akan menghasilkan suatu vektor baru jika vektor V adalah vektor dan K merupakan skalar. Sehingga perkalian vektor dapat dinotasikan sebagai di bawah ini. Berikut merupakan beberapa keterangan selengkapnya. 1. Apabila K lebih besar daripada 0, maka vektor K dikali V, vektor V, maka akan searah dengan vektor V. Yang kedua, apabila K lebih kecil daripada 0, maka vektor K dikali vektor V akan berlawanan dengan vektor V. Apabila K sama dengan 0, maka vektor K, V merupakan vektor identitas 0 sama dengan 0, 0, 0. Jika secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar K dapat kita rumuskan dengan memakai rumus seperti di bawah ini. Teman-teman bisa menyimak rumusnya. K dikali vektor V sama dengan K dikali V1 kali V2. Secara aljabar, yang keempat, kesamaan dua vektor. Pengertian kesamaan dua buah vektor dan atau lebih yaitu secara aljabar, dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. 1. Vektor di R2. Misalkan vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B sama dengan B1, B2. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Yang ketiga, panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Misalkan ada titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2, maka jarak titik A ke titik B dapat dihitung dengan rumus jarak, yaitu sama dengan akar X2 plus X1 plus Y2 min Y1 kuadrat. Karena panjang vektor bisa dihitung dengan rumus jarak, maka panjang vektor AB akan sama dengan vektor BA. Panjang vektor AB, panjang vektor dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor A sama dengan vektor A besar sama dengan akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Baik, berikut adalah latihan soal.
Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi vektor di R2. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi maupun jika ada kesalahan materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Padama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.